Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat dan taufiknya. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho hingga nanti kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian bisa senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu kurang berapa hari ya? Hah? 4 pinten. 45 ya, hari ini kurang 45 hari. Masih lama atau sudah dekat? Sudah dekat, insyaallah. Kalau para salaf dahulu, mereka itu mengingat Ramadan, mempersiapkan Ramadan itu jauh hari. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap-siap. Kalau mau nabung, ya nabung di bulan itu. Nanti Ramadan itu gencar sodakohnya, ya. Nah, kita ini kurang 45 hari. Apa yang sudah kita siapkan? Kurang 45 hari itu lama nggak? Sebentar. Sekarang itu kan kayaknya kan waktu itu cepat sekali ya Bu ya. Ngerti-ngerti wis jam semini, ngerti-ngerti sudah jam sekian gitu, ngerti-ngerti wis Jumat ya. Cepat sekali sekarang ini ya. Mungkin di antara tanda kiamat itu ya. Kita sekarang berada di bulan Rajab. Ya, Rajab. Jadi mestinya kita ini sudah semakin bersiap-siap. Karena apa? Rajab. Kemudian kalau kita orang Jawa itu mengatakan Rajab ruwah, yuk poso. Cepat banget. Tetapi kita ini hari-hari ini justru bukan disibukkan dengan persiapan puasa. Persiapan apa? Persiapan kampanye. Persiapan kampanye. Rajab itu kita tahu bahwa Rajab adalah salah satu bulan haram. Di bulan haram itu kalau kita beribadah, maka Allah akan lipat gandakan juga pahalanya. Tetapi kalau kita berbuat dosa maksiat, maka juga Allah akan lipatkan dosanya. Ini di bulan Rajab ini. Karena Rajab adalah salah satu bulan haram. Ya. Nah, kira-kira Nyon Sewu, ini bulan-bulan ini, hari-hari ini, cerita di antara kita ini, kalau cerita pilpres, anane kan ming podong ngolok-olok batire. Ya, capres ini begini-begini, capres ini begini-begini, gitu nggih. Kira-kira berpengaruh nggak untuk mereka? Perkataan kita. Bahkan itu bisa mengurangi pahala kita. Nggih mboten? Karena kita menggibahi kan, padahal demi Allah, siapa yang nanti jadi pemimpin kita, siapa yang nanti jadi presiden kita itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Si A jadi, ya jadi. Si B jadi, ya jadi. Ya kan? Tapi masalahnya apa? Masalahnya lisan kita yang tadi tiap hari nyebut kejelekan capres bukan pilihan kita, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik. Yuk kita
Baca dulu yuk bareng-bareng yuk ayat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Kita akan baca sampai ayat 185 ya. Yang menjadikan nas dasar kita wajibnya berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba kutiba alaikum. alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus langsung artinya langsung ayatnya dulu. Ayyamam. Oh belum. Ayyamam. Kana minkum maridan aw ala safarin Fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. terus Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadayakum wa la'allakum tashkurun. Masya Allah, alhamdulillah. Ayat itu ayat yang kita biasanya bacanya kalau mau Ramadan aja ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi kenapa sih tema hari ini meet and greet Ramadan? Saya ditelepon Bu Lili itu saya harus menyampaikan temanya apa itu langsung teng apa ya? Oh, Ramadan memang. Kenapa harus kita bicara Ramadan hari ini, Bu? Kenapa kita tidak bicara Ramadan ketika Ramadan sudah tiba? Karena apa? Karena kita harus berilmu dulu sebelum kita melaksanakan. Banyak orang melaksanakan satu amalan tapi tidak tahu ilmunya. Nah ini bahaya. Maka membedah Ramadan, berbicara Ramadan itu mestinya adalah jauh sebelum bulan Ramadan. Sehingga nanti ketika kita sampai di bulan Ramadan, kita sudah tinggal gaspol, ya, tinggal kita tinggal kita melaksanakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, okay? Jadi terus Mas, ya, terus, jadi terus, ya, ada satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan celakalah seorang ketemu bulan Ramadan tapi dia nanti keluar sebelum dia mendapatkan ampunan. Ramadan salah satu yang kita dapatkan dari kita bertemu bulan Ramadan itu adalah maghfirah, ampunan. Jadi dikatakan oleh Rasulullah kalau kemudian nanti kita ketemu Ramadan kok rampung Ramadan
tidak ketemu ampunan itu rugi apa tidak? Yang sewu, sekarang yang disiapkan banyak orang itu persiapan Ramadan atau persiapan Lebaran. Ngesok nek bodo iki gitu kan. Apalagi kok nanti sampai Ramadan, mau sekarang aja sudah nyiapkan Ramadan, nyiapkan Lebaran kan? Ya, ngesok nek bodo tak nggawe roti kiye, ngesok nek bodo tak pakai pakaian ini dan sebagainya, itu sudah bukan Ramadannya yang dipikirkan. Maka akan sia-sia ketika kita nanti di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan hanya mendapatkan pakaian baru, hanya mendapatkan makanan yang baru, resep yang baru bisa diaplikasikan tanpa mendapatkan ampunan. Next. Ya. Jadi di bulan Rajab ini ada satu doa. Tapi doa ini bukan dari Rasulullah, ya. Kita boleh berdoa dengan ini, tapi jangan disandarkan ini dari Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balikna Ramadana. Ya. Wahai Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kira-kira kita akan sampai bulan Ramadan enggak sih? Umur kita? Hah? Itu oleh karena kita harus banyak berdoa ini. Ya. Tidak tahu kita, ya, jangan mengatakan ini sing tua sik itu ndak. Sekarang yang mati banyak yang muda dulu, ya. Next. Ini yang pertama. Saya mau tanya, utang puasa tahun lalu sudah lunas semua? Ini hebatnya wanita. Yang mas-mas utang enggak ini? Ada jalan surga untuk wanita itu 4, gampang banget. Ya, sholat 5 waktu, ya, dan 4 itu yang salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau wanita itu salah satunya berpuasa di bulan Ramadan, itu ada jalan-jalan surga untuk wanita. Tetapi yang terjadi ini, seperti yang jenengan lakukan sekarang ini, ketika saya tanya, hutang puasa tahun lalu sudah lunas? Belum. Dimana-mana kalau utang itu paling enak ya. Nyari utang itu paling susah. Ternyata nggak hanya masalah puasa, utang uang pun jangan begitu. Ya. Ketika menerima enak, tapi ketika membayar susah. Puasa, sholat, itu hal yang paling enak bagi wanita dikerjakan. Dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi kebanyakan wanita itu juga paling suka ngulur-ulur waktu. Sholat duhur jam 2, sholat asarnya kan nanti jam 3 kan. Wudhunya ben pisan aja, ya kan? Takutnya apa? Ketika jam 2 belum sholat duhur, nanti tiba-tiba datang bulan, ya. Akhirnya meninggalkan sholat. Mudah jalan surga untuk wanita itu gampang sekali sebenarnya. Tetapi itu, dan salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka persiapkan ibu-ibu sekalian, dan jangan lupa segera bayar hutang. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah kita mesti melakukan pemanasan kan ya. Pertanyaannya begini, kalau kita belum bayar hutang, artinya jenengan ibu-ibu kan pasti kalau yang belum bayar hutang sampai sekarang pasti dulu terlewat puasa Syawal. Karena puasa Syawal itu bisa dilakukan setelah utangnya lunas dulu. Ya, karena puasa sunnah Syawal itu adalah sunnah namanya. Maka yang wajib dulu yang harus dikerjakan, nyaur utang dulu baru puasa sunnah. Nah, kalau kita tidak tahu apa keuntungan dari puasa Syawal, maka yang terjadi adalah ngenteng begini. Santailah, puasa Ramadan masih lama lagi nanti, setahun lagi, saya tak nyarutang, tak pipil gitu. Akibatnya puasa sunnah Syawalnya tidak dikerjakan. Ya, itu seperti puasa sepanjang tahun, padahal puasa sunnah Syawal itu. Tapi hanya bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan puasa nyarutang puasa itu. Nah, pemanasan. Bagaimana kita akan melakukan pemanasan?
Kalau yang utang puasa saja belum dibayarkan. Pemanasan di sini kita masih ada waktu ini. Kita masih ada waktu beberapa saat, mungkin ya kita bisa puasa Senin Kemis. Ya. Masih ada waktu. Ini pemanasan itu diantaranya adalah seperti itu. Jangan nanti kaget kita ini. Ujuk-ujuk kita melakukan puasa Ramadan. Ya, pasti berat. Tapi kalau seorang yang sudah melakukan pemanasan dengan puasa sunnah dulu, Senin Kemis mungkin dilakukan, ya, karena kita itu disunahkan untuk berpuasa 1 bulan itu paling tidak 3 kali. Ya, mau puasa Ayyamul Bid boleh. Ya, ini hari ini termasuk di dalam waktu Ayyamul Bid, Kamis, Jumat, Sabtu ini sungguhnya. Ya. Nah kalau tidak bisa, mungkin bisa Senin, Kamis dimulai. Itu termasuk pemanasan. Kita tidak kaget. Ya. Yuk hari Senin besok kita mulai puasa ya. Ya. Alangkah bagus sesungguhnya kalau Senin, Kamis itu karyawan semua dilatih berpuasa gitu ya. Ayo puasa ini. Sehingga kalau ada pertemuan di hari Senin atau Kamis itu ngirit snack tuh. Poso kabeh meetingnya Senin wae. Ya. Oh baru mulai. Ya. Jadi masuk Ramadan kita itu harus dengan ilmu. Karena setiap amalan itu harus dengan ilmu. Ya. Kita berpuasa sudah berapa periode? Hah? Yang umurnya 30 tahun mungkin sudah 25 periode. Apa yang didapatkan dari itu? Mana tahun-tahun yang terbaik dari Ramadan kita? Mana tarawih yang terbaik dari yang kita lakukan dalam 25 tahun itu? Ada? Kita padha wae lho, gitu kan. Kita padha wae lho. Ya. Jadi menyambut Ramadan, next Mas. Menyambut Ramadan itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, ya, kacau. Tapi tadi yang saya katakan itu ngerti-ngerti wis tuwa gitu aja kok. Ngerti-ngerti iyalah jebul entek umurku untuk saya menyia-nyiakan puasa, ya. Mari kita lihat beberapa amalan yang keliru yang mungkin selama ini kita lakukan. Amalan yang keliru yang tidak ada dasarnya. Yang pertama nyadran. Ada yang nyadran di sini? Bahkan pemerintah itu, ya, nyun sewu, ada cuti nyadran segala. Nyadran, ziarah kubur keluarga yang meninggal. Ya, dulu waktu saya kecil, ya, saya di desa dulu, di Magelang, di Temanggung gitu. Ya, pagi-pagi ke kuburan gitu, terus habis dari kuburan makan-makan bareng, kumpul satu desa gitu. Ya, itu nyadran namanya. Menjelang berpuasa. Ini tidak ada tuntunannya. Jadi nanti tidak ada ya cuti mau nyadran ya. Bu, saya cuti bu mau apa mau nyadran. Tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Kemudian yang kedua adalah padusan. Ya. Masih ada yang padusan? Tidak ya. Sekarang tiap hari kan kita mandi. Oke. Kalau dulu soalnya harus nyelake. Dulu waktu saya kecil juga begitu. Ya, di mana harus ke Mangli gitu. Ya. Campur baur laki-laki dan perempuan di sana. Ya. Kemudian bermaaf-maafan, ini nggak ada juga tuntunannya. Ya, bermaaf-maafan itu tidak ada tuntunannya. Jadi biasa sajalah Ramadan itu, okay? Karena bermaaf-maafan itu, ya, tiap hari bisa, nggak usah nunggu mau Ramadan atau tidak usah juga nunggu nanti Idul Fitri. Nyata njaluk ngapura engko nek pas bodo gitu kan. Ya. Dosanya dindem sekarang. Next. Kemudian apa? Selanjutnya terus ada satu larangan dari Rasulullah SAW untuk mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Misalnya nih, pemerintah atau ya kita kadang-kadang ada perbedaan ya. Biasanya Muhammadiyah dan pemerintah ya.
nanti siapa yang dulu, tapi jangan pernah kita mendahului. Ya, nyong tak DCI, nyong tak bedo karo pemerintah, nyong tak bedo karo Muhammadiyah, nyong PR DCI. Ya, anak Sabandia. Itu kemudian seperti itu tidak diperbolehkan kecuali kita biasa melakukan puasa yang seperti itu. Misalnya gini maksudnya, kita biasa melaksanakan puasa Senin Kemis, ya kan? Nah, satu Ramadan itu jatuhnya hari Jumat. Maka boleh kita tetap melaksanakan puasa hari Kamis karena kita sudah biasa. Tapi kalau tidak biasa, aku tak DCI wae, mengko rampunge ya tak dhisik gitu. Yang paling sering kan begitu. Ya kan? Nek Muhammadiyah menentukan sehari sebelumnya, ya, pemerintah lebih keri tak melu Muhammadiyah awale engko mburine tak DCI juga gitu. Dhisik gitu ya. Itu kemudian selanjutnya next ini ada satu hal yang kita kadang-kadang salah di sini ya, urut-urutan ketika kita berbuka puasa ya. Biasanya apa yang kita lakukan ketika berpuasa? Baca doa dulu. Doanya terus bunyi, Bu. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhuma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baik, kita akan bedah dulu kalimat dhahabad dhuma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, yang doa itu dibaca sebelum tadi ya Bu ya. Baik, artinya Bu, telah hilang rasa haus, dhahabad dhuma'u. Kalau doa ini dibaca sebelum kita berbuka, apakah hausnya telah hilang? Belum. Ada salah enggak di sini? Yang salah doanya, yang salah yang berdoa? Yang berdoa. Wabtalatil uruku, dan urat-urat telah basah. Sebelum berbuka sudah basah? Belum. Baik, yang salah siapa? Wasabatal ajru insyaallah, ya, dan pahala telah tetap insyaallah. Jadi itu doa yang salah, Bu, ya. Jadi nyun sewu, yang berdoa sebelum berbuka tadi seperti tadi itu salah ya. Jadi doanya ketika mau kita berbuka hanya bismillah saja. Bismillah ya, kemudian minum ya, minum dulu aja ya. Kemudian boleh dianjurkan makan kurma basah atau kurma kering. Setelah itu baru kita berdoa ini aja, dhahabad dhuma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Oke, jadi sebelum atau sesudah ini doanya? Masih ada yang sebelum? Sebelum atau setelah? Setelah. Sudah hafal nih? Dhahabad dhuma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Mulai dulu dengan apa? Bismillah. Ya. Kenapa sih bismillah? Saya pernah menyampaikan belum ya? Kata bismillah itu, bismillah dengan nama Allah. Ada satu penelitian oleh orang Jepang ya, yang mana itu dia meneliti kandungan molekul-molekul yang baik di air yang disebutkan kalimat-kalimat yang indah, ya. Ketika disebutkan caci maki, maka itu molekul-molekul di air itu akan rusak, ya. Tapi kalau disebutkan dengan kalimat-kalimat yang indah, apalagi pujian terhadap Allah dengan nama Allah, ini akan terbentuk molekul-molekul yang indah. Makanya yang paling indah atau paling luar biasa di dunia ini adalah air Zam-Zam. Ya. Air Zam-Zam itu karena didoakan oleh banyak orang, ya. Jadi itu ya. Tidak ada tuntunannya juga minum yang manis-manis. Enggak ada tuntunannya minum yang manis-manis. Ya. Tuntunannya hadisnya adalah kurma basah atau kurma kering. Ya, kalau ada. Ya. Kalau tidak ada baru kemudian air putih, ya. Baik. Ini jelas. Kemudian
hendaknya ketika kita berpuasa, jika sudah saatnya berbuka, kita menyegerakan berbuka. Ya, ini sebagaimana Rasulullah katakan, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Ya, Allahu Akbar gitu, sudah berbuka. Jangan pernah mengatakan nyong tak mengkowai kuat. Ya, tak mengkowai sih kuat. Enggak. Ketika kita safar, makanya kita harus bawa bekal, baik minum atau apapun, setidak-tidaknya untuk berbuka itu. Karena Rasulullah mengatakan manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan, bersegera untuk berbuka. Ya, bukan ketok ngelih itu kan enggak. Dan ternyata memang orang yang paling disiplin itu orang Islam, terutama ketika mau berbuka, Bu. Ya. Kurang sak detik aja enggak urung adzan, RPS urung muni, RPD urung muni gitu kan. Ya. Itu masih mending kadang-kadang nek muni masjid kono urung adzan, ya nek muadzine teko tepat waktu, ya kan? Nek muadzine sih lunga gitu, muadzinnya lagi pergi, ya mosok nunggu muadzin. Jadi patokan kita itu waktu gitu. Di sini biasanya nyetak itu enggak jadwal imsaiyah. Fungsinya apa? Fungsinya jenengan kan dapat maghrib, isya, subuh, asar, duhur, ya kan? Tambah imsak dan sebagainya. Sing distabil itu apa? Efektif nggak sih itu Jani? Nggak efektif, ya. Jadi kan saya dilihat tuh hanya waktu maghrib tok, ya kan? Maghrib tok, ya. Dan itu hanya di hari-hari pertama tok itu, ya. Jadi percuma juga. Kemudian next, ada satu hal Rasulullah mencontohkan, menganjurkan kepada kita untuk memberi makan orang yang berbuka. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapat seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang kita lakukan nih rencana untuk nanti Ramadan? Ada nggak ini? Ini siapa nanti pengurus masjid ya Bu ya? Kita siapkan nih, ya. Nanti harus ada volunteer. Mungkin ada penunggu pasien yang membutuhkan berbuka, ya kan? Sudah ada Bu ya? Alhamdulillah. Kita kasih G. Termasuk yang di luar Bu, yang rawat jalan. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Itu di sini, yang di rumah sudah? Kenapa belum? Ya. Ini lihat nih pahalanya. Kita berpuasa, tapi kita akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala kita ini. Ya. Ayo, kita sudah siapkan nih apa yang harus kita lakukan. Baik di rumah sakit sudah alhamdulillah. Ya, untuk diri kita apa yang harus kita siapkan nih? Oh, saya harus siapkan ini untuk berbuka. Saya harus ngasih ini, saya harus ngasih ini, saya harus ngasih ini. Ya, alhamdulillah sekarang di lampu Bangsu banyak ya, di jalan-jalan banyak orang ngasih ya. Kita masalahnya itu bukan berpikir bagaimana kita ikut ngasih kadang-kadang, tapi yang kita pikirkan bagaimana kita ikut mendapatkan bagian dari itu. Wah, tak jaluk nang kono wae gitu kan. Ya, jangan ya. Kemudian terus Mas, ini sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Tadi saya tanya ya, di antara kita ini yang sudah mungkin 25 periode berpuasa kita melakukan sholat tarawih, mana yang paling berkualitas?
Apa yang jenengan bayangkan ketika sholat tarawih itu? Pergi ke masjid kan? Hah? Satu. Sing imami sapa? Suwe apa ora? Ya kan? Kan begitu. Jur sing didelok apa? Jam dinding, ya kan? Dan begini kita masih mengatakan, sholatku wis apik, ini berkualitas nih. Iya. Padahal Rasulullah mengatakan mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat malam, ya, pada bulan Ramadan. Ini sholat malam Ramadan. Ini sholat malam tarawih itu adalah tahajud yang dikhususkan. Kalau di luar Ramadan, sholat malamnya kita harus sepertiga malam yang terakhir. Tapi di bulan Ramadan ini kan Allah memberikan rukhsah kepada kita, bisa dikerjakan setelah sholat Isya. Nah, kalau kita sia-siakan, coba lihat ini pahalanya. Kalau kita bisa melaksanakan sholat itu, ya, dengan iman dan hanya mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Yon sewu, kalau kita bicara dosa, kadang-kadang kita ini kan rumangsa dosaku isih cilik, isih sithik gitu kan. Ya. Tapi harapan kita kan besar. Harapan kita apa? Surga. Surga itu nggak bisa diraih dengan leha-leha. Surga itu nggak bisa diraih dengan santai-santai. Surga itu nggak bisa diraih dengan sambil tiktokan, itu nggak bisa. Ya, surga harus sungguh-sungguh. Ketika sholat malam, ya, kita masih mengatakan sing ngimami sapa suwe apa ora. Nek suwe trimo pindah masjid. Nek suwe trimo ngesuk ora raweh. Ini yang bahaya. Ya. Ibu-ibu sekalian, ini coba lihat Nabi Muhammad tahajudnya sampai kakinya bengkak, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Sampai kakinya bengkak. Ditanya itu Aisyah, ya Rasulullah, surga sudah dijamin engkau, tapi kenapa engkau masih seperti ini? Kata Rasulullah, apakah tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Siapa yang menjamin surga kita? Sudah terjamin? Belum kan? Tapi kita masih santai-santai kan? Nah, ayo bangkit nih. Ya. Kemudian ini, adakah bacaan khusus antara sholat tarawih? Biasanya apa yang dibaca nih? Ada doa-doa itu? Ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada doa-doa bacaan khusus. Ya, yang ada itu hanyalah tuntunan dzikir setelah sholat witir. Di sana Subhanal Malikil Qudus, ya, dibaca 3 kali itu. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Rabbul Malaikati Waruh. Ya, ini yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi nggak ada, ya, kemudian bacaan-bacaan tertentu. Ya. Nah, kadang-kadang ada di masyarakat itu yang salah begini, Bu. Kalau tadi saya cerita tentang memberi makan orang yang berbuka. Ya. Masih banyak di masyarakat itu memberi makannya itu kepada orang yang tarawih, bukan orang yang berbuka. Kalau masih ada tolong di switch ya. Di switch, jangan kalau yang orang tarawih kan sudah kenyang. Bahkan kadang berangkat tarawih aja sudah kenyang kan? Tarawih karo ngantuk, yuk orang ngantuk meneh soalnya yuk ono snack kan gitu. Ya. Jadi masih ada di tempat jenengan yang istilahnya jaburan gitu. Ada ya. Nah, di suite ini ya memberi makannya itu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, bukan untuk orang yang tarawih. Next. Oh, ini terus Mas. Ya, terus. Nah ini, ibu-ibu itu sebaiknya sholat tarawihnya itu di rumah atau di masjid?
Di rumah ya. Tapi kalau di masjid boleh. Kusuk di mana? Kusuk di rumah atau di masjid? Hah? Kusuk di rumah ya. Ada sholat di rumah rawat dia. Memang di rumah. Jadi wanita itu sebaik-baik wanita, sholatnya itu di rumah. Di rumah pun ada kekhususan bagi wanita. Ya, wanita lebih utama sholatnya itu kalau di rumah, bukan di ruang tamu, tapi di tempat yang tersembunyi lagi. Ya, di kamarnya atau di biliknya. Tapi boleh untuk wanita yang ke masjid, tidak apa-apa. Ya. Tapi bukan wajib loh ya, hanya boleh. Dan suami-suami ya, kalau istrinya memang menginginkan itu aman dan sebagainya diperbolehkan ya. Istrinya jangan dilarang, tidak apa-apa. Kemudian next tentang makan sahur ya. Ada sunnah di mana kita itu hendaknya meskipun kita kuat ya, yang ora sahur ora popo, kita disunahkan untuk makan sahur. Karena kata Rasulullah, bersahurlah kalian karena dalam makanan dan minuman di waktu sahur itu ada barokah. Ya, ada barokah. Jadi kalau sahur itu ya, yo sing enak nek bisa. Ya, jadi jangan, karena kita kan biasa sahur seadanya. Sahur itu bagusnya yang enak. Ya. Selera. Yang menggugah selera. Ya, yang enak. Beda dengan ketika kita berbuka sesungguhnya. Tapi kan kadang kebalik gitu. Karena kita ada nafsu. Ya. Ketika apalagi kalau panas itu, kabeh-kabeh dikumpulke kan. Weruh dawet dituku, weruh es ini dituku, weruh ini dituku kabeh dikumpulke. Padahal ketika kita sudah minum, ya, maka sudah kenyang gitu. Akibatnya kalau kita kewaregen itu, akhirnya traweh pun menjadi ngantuk. Nah, itu harus kita pikirkan nanti bagaimana caranya supaya apa? Traweh itu tidak ngantuk sehingga makannya itu ya sih boleh juga sih meskipun kadar gula jadi naik makannya agak malam ya. Ya. Kemudian kata Rasulullah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur ya. Kemudian kata Rasulullah juga sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Masya Allah, ini kan luar biasa. Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Jadi sahurlah. Ya. Terus nah, ini kadang-kadang jadi masalah nih. Kapan mulai waktu imsak? Di jadwal imsakiyah tadi yang jenengan punya kan ada waktu imsak. Biasanya 10 menit sebelumnya nggih. Memang ada waktu imsak. Ada enggak waktu imsak? Kalau jenengan tindak ke Makkah ke Madinah itu, enggak ada di sana satu jam gitu. Ya, yang ada aja 5 waktu itu tambah waktu suruk. Ya. Enggak ada di sana waktu imsak. Waktu imsak itu hanya di Indonesia nih. Ya. Imsak itu memang maksudnya benar supaya kita berhati-hati. Sedelok meneh subuh. Tapi imsak itu kita masih boleh makan dan minum. Karena batasnya apa? Batasnya adalah subuh. Lihat nih surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar." Ya, fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, fajar di sini batasnya itu fajar. Adzan subuh. Adzan subuh atau waktu subuh? Nek muadzine urung teko. Waktu subuh. Ya. Paham ya? Jadi bukan imsak tadi wis ora kena ki. Ya. Tanduk isih kena. Bahkan ketika adzan itu kok isih ngunyah gitu. Enggak apa-apa habisin. Ya. Jadi ini perlu dipahami ya. Jangan sampai kita ya
apa ya, kemudian tidak pakai ilmu kita, ya, imsak ki usra kena, enggak, masih boleh. Karena yang membatasi adalah fajar. Ya, salat fajar itu adalah salat subuh. Jelas ya? Jadi ini tentang waktu imsak. Kemudian di bulan Ramadan itu juga hendaknya kita banyak membaca Al-Qur'an. Oke, banyak membaca Al-Qur'an. Kita tahu bahwa pahala membaca Al-Qur'an, satu hurufnya itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar, satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun kira-kira 83 tahun sekian bulan, 4 bulan. Ya. Itu kira-kira usia kita mau 84 sampai enggak nih? Pengen umur panjang? Hah? Hari ini tetangga saya itu ada yang meninggal umurnya 97 tahun. Ya. Kira-kira di umur itu efektif enggak sih kita ini? Koyone kok kalau umur lebih panjang itu tadi ngerepoti anak putu ya. Ya. Jadi kalau kira-kira kita enggak sampai umur 84, ya. Ada satu malam nih yang lebih baik daripada 84 tahun. Dan itu hanya untuk umat Islam loh. Yuk kita akan sia-siakan satu malam itu. Cara mendapatkannya gimana? Wah, di desa ini ada ini peringatan Lailatul Qadar. Yuk kita ikut. Apakah itu sudah dihitung mendapatkan? Bukan itu yang dimaksud. Tapi banyak orang salah begitu. Sudah ikut pengajian Lailatul Qadar, nuzulul Quran, aku udah dapat nih. Ya, atau di masjid-masjid itu banyak banyak yang terjadi, ya. Biasanya tadarus Al-Qur'an dilakukan tiap hari. Bahkan ya 10 hari yang terakhir itu wong sudah melakukan peringatan nuzul Quran, yuk tadarusnya rampung. Nah ini yang rugi, 10 hari yang terakhir itu kudu digenjot. Kayak orang berlari itu, lomba lari. Ketika lomba lari itu, seorang sprinter, ya 100 meter dia lari, dia harus mengencangkan jalannya, larinya ketika mendekati finish. Bukan kemudian gleh. Mengko nang Rita yo, golek klambi ya. Ya. Mengko nang Wonosobo. Ya, coba lihat dengan di Wonosobo aja, ya, mau di Rita, mau di mana kan, yang paling banyak adalah orang pada belanja pakaian, ya, masjidnya mulai sepi, ya Mas Sahab, gitu kan. Jadi ketika 10 hari yang terakhir ini ada satu doa yang harus kita amalkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita harus banyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak doa itu. Ya. Jangan sampai putus kita berdoa kepada Allah itu. Ya. Jangan, ya itu saya katakan di hadis tadi itu yang pertama, banyak orang ketemu Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan karena hanya apa ini? Ya, gas di depan, di belakang sudah meletre. Ya, meletre. Ya bagaimana kan goalnya itu ampunan Allah. Goalnya itu bukan nanti lebaran berpakaian baru, itu enggak. Tapi goalnya ini ampunan Allah. Ya.
Ada satu cerita, wallahu alam ini, dasarnya saya belum pasti. Ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, itu putrimu sama menantumu, kok kasihan sekali. Ada apa? Masa lebaran-lebaran begini, mereka hanya makan gandum yang sudah asam. Ya. Rasulullah datang kepada Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah. Dilihatnya memang Ali dan Fatimah itu makan apa? Gandum yang sudah asam, kecut gitu, ya. Rasulullah tersenyum karena Rasulullah tahu apa yang dilakukan Ali dan Fatimah. Saya mencoba dengan teman-teman di kampung itu, ada satu program besok kalau lebaran itu. Kalau kita kan biasanya sarungnya baru ya, mukenanya baru, pakainya baru. Ayo kita itu, sekarang sarung baru kita itu kita beli, tetapi kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain. Ya, kita kan ada satu moto kan, bahagianya kita dengan membahagiakan orang lain. Bahagiamu, bahagiaku. Coba itu, ya kan? Loh, itu harus jadi brand yang harus kita lakukan, bukan hanya sekedar tulisan bahagiamu, bahagiaku. Termasuk nanti jenengan kita di luar, bagaimana kita membahagiakan orang lain, sehingga dengan orang lain bahagia itu kita bahagia. Kemudian next, hal yang hendaknya kita hindari ketika Ramadan apa? Ini loh, nanti buka bersama alumni SD, besok alumni SMP, besok alumni SMA, besok, waduh ini kalau sudah sampai seperti ini, nyun sewu, buka dari warung ke warung, dari teman ini ke teman ini. Saya beberapa kali melihat ketika Ramadan itu ya, saya sering kita berpuasa misalnya di daerah Leksono, di Selamperto gitu. Pulang dari sana, Sapen sudah ramai sekali itu. Ke utara terus ramai, tiap warung itu ramai. Yang saya pikir sholat maghribnya gimana gitu. Ya kan? Padahal sesungguhnya ibu-ibu yang saya besok tolong dipikirkan, enakan mana sih? Makan dengan teman atau makan dengan keluarga? Kayaknya kok enak makan dengan keluarga ya. Ya, nggak usah bilang kolo-kolo lah, nggak usah. Sholat maghribnya yuk gimana, ya? Di situ tercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian terjadi dan seterusnya, ya, yang kadang-kadang kita, ya, labelnya temukangan dan sebagainya, ya. Kemudian ada larangan berkata kotor pada saat berpuasa, larangan berkata-kata yang apa nggih? Nyerempet, ya, meskipun itu suami istri, nyerempet, ya, karpe arep apa ya, guyonan atau apa dengan istri itu ketika puasa tolong dijaga, jangan sampai terjadi. Apalagi kemudian kita berkata yang keji pada orang lain, ya, perbanyak sedekah, ya, dan jangan lupa zakat fitrah. Yang saya unik di sini zakat fitrahnya bagaimana, Bu? Nggak dipul, nggak pengen dikumpulkan di sini. Kalau dikumpulkan di sini mungkin bagus ya. Kemudian nanti atas nama kita rumah sakit ngasih kemana gitu mungkin bagus ya. Berapa sih jumlahnya per orang? Per orang berapa? Next. Next. Ya, terus ini yang lebih mendekati kebenaran. Ya, kita biasanya kan mengatakan 2,5 kilo. Ya, dari dulu itu mindsetnya itu pokoknya 2,5 kilo. Ya, apa benar 2,5 kilo? Saya dulu jadi pengurus zakat di Wonosobo itu, ya, beberapa tahun. Ketika orang membayar zakat itu saya minta untuk dilebihkan. Dilebihkan itu kalau hitungan salah itu jadi sodakoh lebihnya. Ada prinsip kehati-hatian di dalam urusan zakat.
Zakat mal yang dulu saya katakan. Zakat fitrah ini kalau kita baca hadis begini, dulu kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sok bahan makanan atau 1 sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok keju atau 1 sok anggur. Nah sekarang kita harus tahu 1 sok itu adalah 4 mud. 1 mud itu adalah cakupan penuh 2 telapak tangan begini. Ini 1 mud, ya. Jadi 1 sok itu 4 mud segini, ya. Nah, makanya itu kemudian ada satu dikonversi dengan ukuran yang benar ya. Jadi kemudian ketemu gini kurang lebih antara 2,7 sampai 3 kilo. Ya. Yang saya abot mboten 3 kilo. 1 tahun sekali. Enggak sih? Nah, kalau menurut saya begini, kita jangan lagi mengatakan 2,5 kilo. Ya. Takutnya apa? Kalau kurang artinya zakat fitrah kita tidak sah. Kalau lebih, ini sebagai kehati-hatian kita. Paling-paling yang semono gitu kan, itu menjadi sedekah kita. Karena itu tadi, ada prinsip kehati-hatian di dalam kita bersedekah. Nah, kemudian ketika kita mengeluarkan zakat, tidak usah kemudian yang saya ada nawaitu dan sebagainya. Saya tidak ada ketemu dalilnya. Yang saya ketemu dalilnya adalah ketika seorang amil menerima zakat, dia berdoa ajaraka wa fima ataita wa ja'alaku laka dhuhuran wa barakalaka fima abqaita. Itu yang saya ketemu dalilnya begini. Ya, jadi enggak usah kemudian kan ada memang zakat fitrah itu ada akad ya. Zakat mal juga ada akad ya. Tapi kemudian yang menerima ini adalah mengucapkan ini. Ya. Semoga Allah memberikan pahala atas harta yang engkau keluarkan, semoga menjadi penyuci dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah atas harta yang masih tinggal. Ya. Jadi gimana nanti mau kita zakat fitrah di sini atau gimana? Kalau 100 orang udah berapa kan? Ya, mungkin itu bisa menjadi bagian dari kegiatan kita di sini yang nanti akan tampak bahwa oh ini ada zakat fitrah dari Adina begitu ya. Dan yang terakhir, tentukan sendiri Ramadan milikmu ya. Karena kita sendiri yang menentukan. Buat doktrin. Yang pertama, anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kali. Tadi saya katakan umur kita tidak tahu, jangan kemudian nyong isih nom ndak. Nek mengatakan isih nom nyong kudu sing tenanan pompong isih nom, nek wis tuwa mungkin sudah enggak kuat lagi. Ya. Anggap ini Ramadan terakhir. Jadi maksimalkan ya. Kesempatan terakhir sahur, kesempatan terakhir berpuasa, kesempatan terakhir menghatamkan Al-Quran dengan benar ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Perbagus Ramadan kita ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan nanti dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, materi tentang puasa hari ini yang ada kaitannya dengan materi IHT kemarin yang fikih pasien, di mana salah satu materinya yaitu tentang sholat yang di dalamnya ada niat sholat. Nah di sini disambungkan dengan puasa, apakah betul niat berpuasa itu harus dibunyikan sesuai dengan yang diajarkan dan dikumandangkan oleh TV-TV nasional kita, atau cukup dalam hati saja sesuai dengan materi yang disampaikan pada fikih pasien kemarin? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, kita itu harus berniat untuk berpuasa. Para ulama menerangkan kepada kita memang bermacam-macam. Ada yang menerangkan ketika kita berpuasa harus berniat pada malam sebelumnya. Ada yang menerangkan ketika berpuasa itu boleh berniat sekali untuk puasa
1 bulan. Ya, mana yang benar? Ya, pasti semuanya benar. Ya, hanya ditanyakan begini. Ya, apakah ada niat seperti ketika kita mau sholat gitu ya? Semuanya kan niat ya. Yang tidak ada tuntunannya adalah meniatkan dengan dilafalkan. Ya, apa seperti apa misalnya nawaitu sauma ghodin an adai fardhi sahri ramadhana. Saya apal karena waktu kecil memang sudah dianu gitu. Oh alam di TV nasional, saya nggak punya TV. Tapi begitu. Niat itu adanya di mana? Di hati. Ya. Bahkan para ulama juga mengatakan sahur itu juga adalah niat. Ya. Jadi niat di sini. Jadi gini, termasuk ketika kita wudhu itu kan bismillah. Kita sesungguhnya pergi untuk wudhu ke kamar mandi atau ke tempat wudhu itu kita juga sudah berniat untuk wudhu. Ya, kita berpuasa seperti itu. Jadi niatkan di dalam hati. Ya, jadi tidak perlu diucapkan. Allah Maha Tahu, Allah Maha mendengar yang ada di hati kita. Yang pasti adalah berniatlah kita untuk Ramadan esok hari begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lewat Zoom? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.